Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika bab 3 statistika. Minggu lalu atau sesi sebelumnya kita sudah mempelajari bagian A, yaitu cara membaca data dan menyajikan data ditambah dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sesi ini kita akan lanjut di materi yang B, bagian B, yaitu ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan data ini ada 3 ya, 3M. Yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua modus atau data yang paling sering muncul, yang ketiga median atau data yang berada di tengah-tengah, data yang telah diurutkan. Kita masuk ke bagian yang pertama, mean atau rata-rata. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mean data tunggal dan mean data berkelompok. Mean ini atau sering disebut rata-rata juga rata-rata hitung, ya, lambangnya X bar seperti ini, X ada garis atasnya, adalah perbandingan jumlah nilai data, ya, dijumlahkan semua nilai data dengan banyaknya data tersebut. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau datanya ada X1 tambah X2 tambah X3 tambah terus semuanya sampai data terakhir Xn dibagi N. Atau bisa ditulis X bar adalah pakai notasi sigma ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai data yang ke N dari Xn dibagi N. Nah, kalau dia mempunyai frekuensi tertentu, nilai rata-ratanya bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Tapi ini termasuk rumus data berkelompok ya, karena X bar menggunakan sigma dari fiksi dibagi X bar dari V adalah rumus dari data berkelompok, di mana X bar rata-rata, XI adalah nilai data ke I, N banyak data, V adalah frekuensi nilai data ke I. Ya, ini rumus data berkelompok yang pertama persis nih ya. Nah, yang bagian kedua dari mean itu data berkelompok. Rata-ratanya dapat kita hitung dengan 3 cara. Nah, yang pertama ini rumusnya persis sama ya dengan yang tadi. Itu X bar adalah I sigma dari I sama dengan 1 sampai K fiksi ya, perkalian frekuensi dengan data tengah dibagi dengan sigma dari I1 sampai K dari V dari jumlah frekuensi ya. Ya, ini rata-rata sama. C titik tengah, kemudian V frekuensi kelas intervalnya, K adalah banyak kelasnya. Untuk lebih cara kedua, tadi cara pertama ya, cara kedua kita bisa menghitung dengan menggunakan rata-rata sementara. Jadi ada tambahan, sini rata-rata adalah rata-rata sementara X bar S ditambah sigma dari VD, ya di sini ada VD bukan fiksi, dibagi sigma V. Ya, X bar S atau rata-rata sementara, D adalah simpangan deviasi. Simpangan atau deviasi kita harus mencari D adalah XI dikurang X bar S. Nah, untuk menentukan X bar S itu secara bebas saja ya. X bar S biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Atau cara ketiga, kita kalau nggak mau pakai cara kedua, kita pakai cara ketiga. Menghitung rata-rata temen itu menggunakan metode coding. Ya, rumusnya seperti ini, X bar masih menggunakan rata-rata yang sementara, ditambah sigma VC dibagi sigma V dikali P. Ya, untuk C, ya C ini adalah kode titik tengah. Cara mendapatkan C adalah D dibagi P, ya, atau simpangan atau deviasi dibagi P. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal. Ini ada tabel dengan 20 siswa. 20 siswa itu tabelnya seperti ini. Berat badan ya, membicarakan berat badan 40 sampai 44 ada 3 orang. Di kelas 1, kelas 2 yang beratnya 45 sampai 49 ada 5 orang dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan kita harus menambahkan 2 kolom di sebelahnya ya. Ini tadi soalnya hanya 2 kolom, ini jadi 4 kolom ya, karena ada tambahan 2 kolom. Tambahan kolom pertama adalah tentang C ya, C itu adalah nilai tengah. Nilai tengah ini 40 didapat dari batas kelas 40 sampai 44 dijumlahkan, 40 tambah 44 terus dibagi 2, dapat 42. Terus kelas 2-nya 45 tambah 45 dijumlahkan dibagi 2 dapat 47 dan seterusnya. Kemudian di kolom tambahan yang kedua ada tambahan kolom fiksi. Fiksi itu adalah hasil kali adalah V dengan C. 3 kali 42 dapat 126, 5 kali 47 dapat 235 dan seterusnya. Kemudian ini V kita jumlahkan ya, 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya dapat 20. Kemudian fiksi juga kita jumlahkan, 126 tambah 235 tambah 364 dapat 1025. Setelah kita dapatkan jumlah fiksi dan V, maka kita bisa menghitung rata-rata. Ya, rata-rata berat badan siswa tersebut adalah hasil jumlah fiksi dibagi hasil jumlah V, yaitu 1025 dibagi 20. Ya, ini dibagi ini. Dapat 51,25 kg. Yang kedua kita bicara tentang modus.
modus atau ya data yang sering muncul dibagi dua bagian juga ya. Ada data tunggal dan data berkelompok. Ya, lambang modus adalah MO. Untuk yang data tunggal mudah sekali. Tinggal kita lihat saja data yang paling sering muncul. Nah, berdasarkan banyaknya modus atau data yang muncul, dapat dikelompokkan dinamakan satu unimodus. Itu kalau yang muncul datanya hanya satu. Bimodus kalau data yang muncul dua. Ya, multimodus kalau yang mempunyai lebih dari dua modus. Dan ada juga modus yang tidak punya data sama sekali, ya, jadi tidak ada modusnya. Data berkelompok, ya, data berkelompok untuk menghitung modus kita menggunakan rumus seperti ini. MO sama dengan L tambah D1 dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Mana L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dikali P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Ini ada contoh skor ya, skor yang 20 sampai 24 ada 7 orang, 25 sampai 29 ada 11 orang dan seterusnya. Kemudian ditanya modusnya. Modus yang pertama kita tentukan kelasnya dulu. Di kelas 1, 2, 3, 4, 5 nih ada banyak kemunculan. Yang paling besar adalah di sini. Ya, di sini 11 berarti ini adalah kelasnya. Ya, kelas 2 berada di kelas 2 dengan interval 25 sampai 29. Ya, intervalnya 25 sampai 29 ini adalah kelas modus karena frekuensinya paling banyak. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan LO atau tepi bawah. Tepi bawah kita lihat di sini ujungnya 25. 25 kurangi setengah seperti ini dapat 24 setengah. Kemudian dari sini kita frekuensinya di kelas 2 itu 11 kurangi 7 sebelumnya itu adalah D1 ya, dapat 4. Kemudian di kelas modus ini dikurangi setelahnya ya, itulah D2. 11 kurang 10 dapat 1. Kemudian menghitung panjangnya kita tinggal menambahkan mengurangi 29 kurang 25 ditambah 1 jadi 5. Itulah panjangnya. Atau bisa juga kita hitung dengan jari tangan kita. 25 sampai 29 kita hitung 25, 26, 27, 28, 29 itu adalah 5 ya. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka ini kita masukkan ke rumus, akan muncul seperti ini, L-nya 24 setengah, dalam kurungnya ada 4 ditambah 4 tambah 1 dikali 5. Nah, yang dalam kurung ini jadi 4/5 dikalikan 5. Ya, 5-nya kita coret tinggal 4. Jadi 4 tambahkan 24,5 dapat 28,5. Ini yang disebut sebagai modus. Kemudian median. Median dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk mediannya data tunggal, ya, ini datanya harus diurutkan dulu ya. Syaratnya data harus terurut. Jika banyak datanya ganjil, kita gunakan rumus yang ini. N tambah 1 ke 2. Ini data yang keberapa? Dari N tambah 1 bagi 2. Jadi, setelah kita, misal datanya ada 7. 7 kan ganjil ya. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti nilai data keempat, itulah median. Terletak di situ. Kalau banyak datanya genap, kita gunakan rumus yang bawah ini. Ya. Nilai data misalnya datanya ada 10. Berarti nilai data 10 bagi 2, data ke-5. Tambahkan nilai data ke 10 bagi 2 tambah 1, 10 bagi 2, 5, 5 tambah 1, 6. Ya. Berarti data ke-5 tambah ke-6 ditambahkan. Siapa yang ke-5, siapa yang ke-6 data tersebut, hasilnya berapa dijumlah, dibagi 2. Itulah mediannya. Kemudian untuk data berkelompok, kita harus menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. L ditambah dalam kurung setengah N dikurang F kumulatif ME median dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Ya, sebelumnya untuk menentukan kelas median kita harus menentukan dengan nilai data ke N dibagi 2. Ya, banyaknya data bagi 2 itulah kelasnya. Ini contoh ya. Contoh di sini data usia ibu rumah tangga. Ya, umur 17 sampai 21 ada. Kalau lihat data di sini ada harusnya 3 ya. Cuman di sini katanya 5 ini. Ya, kalau dilihat. Ini gambarnya kurang pas. Ya. 17 sampai 21 ada sekian, 22 sampai 26 ada 7 ya katanya. Harusnya agak naik dikit ini gambarnya. Ini ada 5 katanya.
terus ini ada 7, ini ada 10 ya, kurang naik. Terus ini ada 12 frekuensi mediannya ya, dan seterusnya. Dari sini kita, karena totalnya ada 50 katanya ya, ada 50, ini kurang lengkap. Ini katanya 5, 7, 10, 12, ini berapa ini? Ya, pokok totalnya 50 ini katanya. Berarti untuk letaknya kita setengah dari 50 adalah 25. 25 berarti ini tadi katanya 5, 7, 10, baru 22. 22 tambah 12. Ya, berarti di sini letak 25 itu adanya di sini, di batang ini. Ya, karena sampai sini baru 22. Ya, 25 ada di sini, berarti ini kelasnya 32 sampai 36. Berarti kelas intervalnya 32 sampai 36, kemudian tepi bawahnya 32, yang ujungnya kita kurangi setengah, ya 31 setengah. Frekuensi kumulatifnya kita tambahkan 5 di sini, tambah 7 di sini, tambah 10 ya, sebelum sampai sini ya. FKM-nya, ini yang sebelumnya kita jumlahkan semua, dapat 22. Kemudian frekuensinya dia sendiri katanya 12, kita tulis 12. Panjangnya ini bukan 32 ya, bukan 42, harusnya 36. 36 dikurang 32, 4 tambah 1 ya, 4 tambah 1 harusnya 5 di sini ya. Ya, ini benar 5 di sini, tulis P-nya. Atau bisa kita hitung dengan jari. Untuk panjang P adalah 32 sampai 36, kita hitung pakai jari tangan, 32, 33, 34, 35, 36. Itu adalah 5 juga ya. Jadi P-nya 5. Kita masukkan angka-angka yang ditemukan ke sini ya. L-nya 31,5, setengahnya 25, FKM-nya 22, FKM-nya 12, P-nya 5 ya. Yang dalam kurung ini dapat 3 per 12 kali 5, 15 per 12. 15 per 12 adalah 1,2, ditambahkan 31,5 jadi 32,75. Jadi mediannya berada di kisaran 32,75. Ini kan 32 sampai 36, berarti benar ada di sini mediannya. Masih masuk di rentang data. Sekian, kita akan lanjutkan materi sesi 4 tentang ukuran letak data pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan kalian menjadi generasi cerdas, harapan nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.